Belum lama ini sorotan tengah tertuju pada laga krusial yang baru saja dijalani skuad Garuda dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertemu lawan kuat Jepang di laga terakhir grup C, Garuda harus mengakui keunggulan tim Samurai Biru. Meski kekalahan melawan Jepang tidak berpengaruh terhadap posisi Indonesia di klasemen grup C. Meski begitu, perjuangan belum usai. Timnas Indonesia masih punya peluang untuk merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan berjuang di putaran keempat kualifikasi. Laga nanti pun akan mempertemukan tim-tim yang cukup tangguh dari zona Asia yang tak bisa dianggap remeh. Langkah Indonesia belum tuntas, namun harapan tetap menyala. Meski berat, peluang masih terbuka. Dukungan penuh dari supporter tanah air tentu menjadi semangat bagi skuad Garuda untuk terus berjuang ke gelaran akbar dunia. Oke, saya ke Jepang dulu. Mas Beng Beng, gimana ceritanya suasana di stadion kemarin, euforianya? Saya yang menonton jauh dari Jepang di tanah air, itu aja semangatnya luar biasa. Anda yang ada di sana, coba ceritakan. Sangat luar biasa, Bung. Kemarin tuh banyak dari supporter Indonesia yang terbang datang langsung untuk menyaksikan pertandingan langsung ya. Tentunya saya selaku warga lokal, warga Indonesia yang berada di Jepang, sangat bangga bisa menyaksikan langsung pertandingan Indonesia bertanding langsung, away langsung ke Jepang untuk pertama kalinya, setahu saya. Dan tentunya itu menyulut antusiasme warga Indonesia yang berada di Jepang tentunya, khususnya untuk seluruh supporter Indonesia. Di sini antusiasme supporter lumayan tinggi. Kemarin berbagai penjuru belahan Jepang maupun Indonesia maupun penjuru luar negeri pun banyak beberapa teman-teman yang dari Malaysia, Taiwan, negara-negara tetangga yang berdatangan ke sini. Iya. Mas Beng Beng, ini orang Jepangnya aja bingung nih karena hampir separuh stadion itu isinya supporter timnas Indonesia gitu kan. Betul sekali. Itu banyak banget loh orang Indonesia baik yang mukim di Jepang ataupun yang datang dari luar Jepang yang memang kemudian khusus untuk menyaksikan timnas kita. Kalau Anda sendiri Mas Beng Beng memang domisilinya di Osaka atau di Jepang atau dari mana? Kebetulan saya domisili sekarang di Okayama. Berapa kilometer dari Osaka? Bagian baratnya Jepang ya. Dari Osaka tuh sekitar 2 jam menggunakan Shinkansen. Wow, kereta cepat 2 jam ya? Ke stadion. Lumayan jauh ya? Lumayan. Oke. Tapi kemarin kami menggunakan ke stadion tuh menggunakan bis dan ada beberapa teman-teman menggunakan Densa, dan Densa itu kereta ya. Iya. Antusiasme teman-teman di sini begitu luar biasa. Ya, itu berangkatnya bareng-bareng dari Okayama atau ngumpulnya di stadium atau gimana tuh? Sebagian ada yang bareng-bareng dari Okayama, sebagian ada yang langsung titik kumpulnya di dekat stadion langsung. Oke. Jadi berbagai titik kumpul lah. Jadi teman-teman yang mayoritas supporter tuh ada beberapa titik kumpul yang untuk menjangkau ke stadion tuh cukup Bengri itu simpel lah. Oh, Bengri itu bahasa mana tuh Mas? Aduh, maaf. Bengri itu bahasa sininya ya. Oh, bahasa situnya. Oh, oke. Baik, menarik sekali. Kita tetap ngobrol ya. Saya ke Bung Joy dulu ya, Mas Bemeng ya. Bung Joy, catatan, analisa, evaluasi Anda setelah menyaksikan laga Timnas versus Jepang kemarin. Ya, ketika preview pertandingan, saya sempat bicara di salah satu studio di televisi. Saya bilang, saya berharap Jepang menurunkan skuad terbaiknya. Wataru Endo main, Mitoma main, Kubo main, pokoknya semua terbaiknya. Kenapa? Karena bagi pemain-pemain Indonesia bertemu dengan pemain elit top dunia, bukan Asia loh, top dunia loh mereka itu kan pelajaran yang nggak ternilai harganya. Bahkan kalau Federasi PSSI misalnya minta latih tanding lawan Jepang, itu harganya mungkin bisa ratusan miliar. Jadi kemarin itu pengalamannya luar biasa, terlepas dari itu yang mahal bahwa ya itu yang mahal sekali.
dan pengalaman Beckham Putra yang dia dapatkan di lapangan, siapapun pemain yang di lapangan ketemu dengan Wataru Endo, dengan Kobe, dengan siapapun yang ada di lapangan di Jepang kemarin, rasanya itu akan membekas, akan menjadi bekal dia nanti dalam karir dia selanjutnya. Karena bertemu dengan, kan jarang sekali bisa ketemu pemain-pemain top dunia. Terlepas dari kalahnya yang sangat telak setengah lusin, satu catatan saya lagi adalah kita kemudian tahu cakrawala di depan kita itu lawan-lawan yang elit tuh kayak apa. Ya elit tuh kayak Jepang itu. Kelasnya bedanya jauh. Nah ketika kelas bedanya jauh, itu respon di lapangan harusnya seperti apa. Tadi saya sempat ngobrol dengan Coach Indri juga. Kalau sebagai pemain, menit pertama saja pressure-nya udah seperti itu, gimana tuh responnya? Karena saya tidak menyalahkan dalam arti Coach Patrick atau pemain semua, ada yang bilang Miss Hilgers mainnya jelek, Jai Isdas nggak seperti biasanya, Joy Pelupesi nggak seperti biasanya. Ya lawannya Jepang, pemain-pemain yang sudah bertahun-tahun berlaga di Bundesliga, di Premier League, di mana dengan semua atmosfernya yang sangat berbeda. Laga internasional. Laganya laga kelas 1 semua. Tapi Anda pernah bilang timnas kita memang the best untuk saat ini. The best lawan yang the best juga atau gimana nih? Kalau saya bilang yang skuad sekarang kan dari setelah beberapa periode ini, setelah masuknya Olore Maini, setelah masuknya Joy Pelupesi, itu kan sebetulnya di grup C itu salah satu yang diperhitungkan. Nggak pernah loh kita menang lawan Arab Saudi, nggak pernah kita menang lawan Bahrain misalnya. Ya kan kemarin bisa menang, lawan Cina pun kita kalah di Cina, kita menang di Jakarta. Jadi sebetulnya skuad yang ada sekarang ya sudah yang terbaik, bahkan bisa menembus ke putaran keempat kan. Tapi kalah bersaing dengan Jepang lah tentu saja, Australia dan Arab Saudi yang posisi 3. Tapi overall memang kita kalah kelas, dan itu membuka cakrawala kita semua, bukan semua Coach Patrick dan pemain Jais dan kawan-kawan, tapi juga para netizen yang menurut saya sudah sampai pada tahap terlalu jumawa, terlalu jumawa sampai bilang King Indo, apa segala macam. Itu menurut saya juga mempengaruhi mental dan moral pemain. Karena mereka kan baca medsos, baca macam-macam, dia merasa benar kita sudah menjadi raja di nanti Asia. soal itu akan dikonfirmasi sama Mas Asrari ya. Tapi saya ke Coach Nunung dulu. Ini soal setengah lusin kata Bung Joy tadi, sebenarnya kita nggak telak-telak amat ya Coach, karena kita dapat pengalaman mahal dan berharga. Catatan Anda gimana Coach? Sama sih, Bung Joy bilang bahwa ya ini pengalaman berharga buat keseluruhan pemain, terutama pemain-pemain lokal kita ya. Kalau pemain semacam Joy Pelupesi, Kevin Dix atau si J.I.Z. Verdong, mereka sudah terbiasa dengan lawan-lawan yang sama dengan mereka gitu. Tapi ya Beckham lah, mungkin sebelumnya Rido. Kita butuh itu. Kita butuh laga sama Jepang kemarin. Karena kan kita juga pernah mengalami bagaimana kita lawan pemain-pemain yang benar-benar bermain di Liga Serie A waktu zaman kita masih di Primavera. Ya kita belajar dari situ bagaimana mereka memanfaatkan benar-benar momen, dan kita juga memanfaatkan momen itu, kedisiplinan mereka, jaga kondisinya mereka, dan ya ini pengalaman yang berharga buat kita. Semoga ya pengalaman ini kita jadikan pelajaran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan mahal sekali ya. Betul, mahal memang sekali. Pengalaman itu mahal dan ini bagian dari proses. Betul. Ya kan? Betul. Kita juga harus mengedukasi penonton, supporter ya, menikmati atau melalui sebuah proses, Bung Joy. Anda setuju nggak? Iya, karena kan kemarin tuh seolah-olah setelah mengalahkan Cina kan naik ya, langit. Tiba-tiba kita kalah telak lawan Jepang, harus membumi lagi gitu. Karena apa? Ke depan kan masih ada putaran 4 gitu loh. Jadi ya tetap harus sekarang kita membumi, tahu semua kesalahan, kelemahan kita, perbaiki, masih ada 3 bulan gitu. Betul. Bahkan Garuda pun juga harus istirahat untuk kembali mengepakkan sayapnya kan. Kata Yolanda seperti apa nih melihat laga kemarin? Gila sih, seru banget. Seru ya? Kebetulan aku juga nonton bareng-bareng sama teman-teman, dan mereka pun appreciate ke pemain sebenarnya, karena masih mau berjuang sampai menit akhir. Yang pertama adalah mentality. Karena mental tuh bener-bener suatu hal yang krusial menurut aku, apalagi kita sebuah tim. Kita main 11 orang, satu yang udah drop aja bisa bikin hancur sebuah tim. Tapi kalau 11 pemain bisa menjaga sampai akhir, sampai peluit babak terakhir dibunyikan, walaupun hasilnya buruk, tapi itu yang harus kita jaga, karena perjalanan kita masih panjang. Apa sih yang membuat mereka itu mentalitasnya menurut Yolanda tetap stabil atau terjaga?
rasa percaya diri mereka sebenarnya, karena dukungan di stadion itu kan luar biasa. Ada pemain ke-12 yang memberikan tenaga baru buat mereka, Iya. semangat baru buat Iya. mereka, dan mereka pun pasti mau memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, terutama yang hadir di stadion dan nonton langsung ke stadion. Tapi terlepas dari itu, dukungan dari keluarga pun juga pasti jadi faktor besar buat mereka bawa Garuda terbang tinggi. Tapi kan kalau Yolanda sendiri sudah di tengah lapangan, itu kan sudah fokus kan, ngadepin betul. bola bundar Betul. itu kan. Ya Betul. kadang teriakan supporter atau wajah keluarga yang duduk mungkin di Betul. tribun udah kagak keperhatiin lagi, itu gimana tuh? Betul. Nah, itu fokus mereka itu sebenarnya sudah terjadi di lapangan, tapi di balik itu mereka sudah menyiapkan diri Oh. mereka. Setiap orang, setiap pemain punya metode cara masing-masing untuk menyiapkan diri mereka. Ketika sudah di lapangan, energi mereka sudah terkumpul, disalurkannya ya dengan melalui bola itu. Oke, nah sebagai seorang kiper kita dapat pelajaran setengah lusin kata Bung Joy, ya Yes, kan? betul. Bagaimana Anda melihatnya? Mau sehebat apapun kipernya, kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan 10 pemain lainnya, kipernya pasti akan jebol juga. Sama halnya kalau kipernya biasa aja Yes. tapi ada 10 Ronaldo, 10 Messi, ya tetap aja nggak akan bisa. Jadi mau sehebat apapun kiper, mau sebagus apapun kiper, kalau lini depannya tidak bisa menjaga dengan baik, ya pasti kiper akan jebol juga. Iya, setuju. Tapi saya lihat Emil kemarin ya, Yes. Yolanda abis gol kelima ya kalau nggak salah, dia kesel banget Yes, rasanya ya. betul, Ya wajar betul, lah, betul, betul, kesel. betul, Nah, betul. Ya itu wajar. untuk seorang kiper itu saya nggak pernah ada di lapangan dengan situasi seperti itu. Tapi Itu- kesenggol nggak mentalnya ketika sudah gol kelima? Nah itu maksud saya mau tanya sama Yolanda, nanti saya tanya Coach Indri juga kan dia pemain juga. Itu gimana tuh rasanya udah kebobolan 5, terus juga kan sepanjang pertandingan kan ditekan si Betul, Emil itu, betul. dia sempat bikin beberapa penyelamatan. Betul. Rasanya gimana tuh kira-kira? Biasanya kalau sudah lewat dari gol ketiga itu mentality akan mulai berkurang sebenarnya. Itu secara psikologi seorang kiper itu pasti terjadi karena lebih dari 3 tuh seperti di bayangannya sudah terlalu banyak lah. Apalagi bertambah terus menerus. Tapi posisi kiper itu kan tidak mudah untuk digantikan. Iya. Apabila pelatih pun juga akan melihat kondisinya seperti apa. Kalau pelatih melihat Emil masih dalam on track on point-nya, sampai kapanpun dia tidak akan diganti. Terganggu iya pasti, Terganggu tapi iya, dia harus kembali lagi. Betul, betul. Nah, dukungan-dukungan kan kita nggak tahu nih apa yang disampaikan pelatih kiper kepada Emil, teriakan dukungan seperti apa yang ini yang kita tidak tahu. Nah, ini yang sebenarnya harus jadi pembelajaran juga buat netizen karena menjadi posisi di Emil itu nggak mudah. Kebobolan banyak tuh mentalitinya akan ngedrop. Kalau Emil dalam posisi drop, Iya. mungkin golnya akan lebih banyak. Oke, ini menarik ya. Oke, tapi kita geser dulu karena ada pepatah maha benar netizen dengan segala komennya. Setuju. Tapi Mas Asrari, saya minta Anda menerangkan dengan data-data hasil riset dari Indonesia Indikator terkait dengan laga Indonesia-Jepang kemarin. Anda punya datanya? Punya. Oke, ayo Mas, Boleh, silakan sambil kita lihat ya. paparkan kepada penonton Merah Putih di rumah. Oke, sambil kita lihat sama-sama tayangan data atau grafis dari hasil riset Indonesia Indikator. Oke, boleh. Mungkin selanjutnya. Oke, next kita lihat ini. Nah, ini gimana nih Mas? Ya, jadi ini mau mengcapture dan konfirmasi tadi ya, bahwa kalau kemarin kita ambil dari tanggal 5 kemudian sampai pada hari ini jam 5 tadi. sampai Ya, 11 11 Juni. Heeh. Artinya ada euforia kemenangan timnas melawan Cina. Iya. Tapi ternyata kalau dilihat dari perbincangannya, total perbincangannya ternyata ramenya justru pada saat kekalahan Jepang tuh. Oh ya? Mm-mm, Puncaknya ini malah ya? Di sini di tanggal Ini 10 ya, nih kan. Tanggal 10, iya. Nah, Tapi justru ini saat di medianya sini gitu saya loh. lihat Twitter ya? Iya, yang paling gede Twitter. Oke. Emang Twitter kan paling aktif ya kalau kita ngomong soal sepak bola gitu ya. Dan secara X ya? Iya, X. Oke, oke. Secara jumlah juga pasti paling banyak dibandingkan platform yang lain. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat adalah kenapa kemudian di sini bisa lebih besar gitu, Mas. Karena kan sebelumnya ada euforia kemenangan. Jadi kayak harapannya tuh tinggi banget gitu. Ini lawan China. Ya, ada harapannya tinggi banget. Kemudian ada pembahasan tentang jam tangan Rolex dan lain-lain lah yang Oke. dibahas netizen. Kemudian tiba-tiba ada satu fakta, ada satu hal yang harus diterima oleh netizen adalah babak belurnya kemarin di Jepang. Nah, ini yang kemudian secara ekspos, secara perbincangan menjadi banyak gitu loh. Berarti bisa nggak dikatakan ton negatif lebih populer dibanding ton positif? Nah, itu kita jawab selanjutnya. Coba. Oke, next slide kita lihat. Nah, Oke, bisa next oke. dulu. Next dulu mungkin tadi menjawab. Aduh, dari- sadis banget ini kata kunci paruh baya ya. Nah, tapi ternyata secara sentimen itu justru lebih banyak positifnya meskipun selisihnya nggak terlalu banyak juga ya, kisaran nggak terlalu berapa? besar ya, 39, hampir 7-8% lah ya. 40 sama 31. Iya, kisaran itu. Artinya adalah kalau saya mau bilang ini kan
salah satu pertandingan yang muncul di bukan zamannya politik. Biasanya kalau sepak bola ada konteks politik, ada gelaran politik di situ, itu makin rame, makin liar perbincangannya. Oke. Nah, ini adalah gelaran sepak bola yang tidak ada kaitannya dengan konteks politik. Tapi Maksudnya bisa secara nggak massa. nih, Mas Asrari, kalau misalnya yang netral sama yang positif kita jadiin satu, tipis Digabung. batasnya, Ya, berarti akan lebih banyak lagi Lebih kan, banyak berarti. kan? Lebih banyak lagi positifnya. Nah, artinya yang kami lihat adalah ternyata ketika sepak bola tidak ada gelaran politik, artinya secara komentar murni olahraga. murni olahraga ternyata sebenarnya masih banyak kok orang-orang menaruh harapan positif. Nah, sebentar. Ini pesan buat Anda politisi, jangan mempolitisasi olahraga atau cabang olahraga. Oke? Bung Joy kalau mau maju nanti pilkada, please ya. Tapi Rolex politik nggak? Enggak, ini kan ada beda. Rolex. Tanggal Tapi kan nggak pakai 10-11. APBN. Iya, tapi Iya. kan ada unsur pencitraan. Ada unsur pencitraan. Ada unsur pencitraan. Oke. Dan itu memang sempat ramai Pak soal itu. Tapi Iya. mereka ngelihat netizen justru itu adalah sebuah apresiasi gitu. Karena habis- Rolexnya mungkin. Kalau Casio beda ya. Ya itu. Tapi kan ada satir dibalas pakai Seiko kalau nggak salah Seiko, ya. Seiko itu ya. yang serunya lah. Ya, saya maunya bilang Seiko. Kok jadi Casio ya? Oke. Oke. Next. Jadi ini fenomena yang cukup juga menarik bagi kami melihat selama ini soal perbincangan sepak bola, dan kami mungkin bisa bilang bahwa inilah kira-kira kalau di zamannya normal tidak ada konteks politik tadi, suasana hati netizen itu ternyata masih menaruh harapan positif. Ya, Dan lebih itu sportif sebenarnya ya, Yes. ketika tidak dipengaruhi oleh isu politik. benar. Iya ya? Karena tidak ada polarisasi kan. Iya. Gua dukung dengan tulus lah. Iya, Nggak ada merah beban putihnya milih siapa lebih gitu. tegas di Benar. situ. Tapi sebentar, Yolanda waktu nobar itu sambil pegang handphone nggak? Sambil update atau sambil monitor medsos nggak? Break time-nya iya. Oh, di break Yes, time. break Selama time-nya. laga tetap Enggak, fokus ya. fokus aja, seru aja nonton pokoknya. Apa perbincangan yang kemudian pada saat rehat atau break itu di kalangan teman-teman nobar? Apa yang dibahas? Jangan sampai nambah lagi sebenarnya. Ah ya benar kalau Gitu, itu. karena kita sudah tahu secara faktanya kita pasti kalah. Oh. Tapi angkanya ini berapa sih? Gitu. Itu Nah. yang jadi perbincangan sebenarnya. Oh, oke. Itu Bagaimana juga terkonfirmasi. mengonfirmasi? Jadi kebanyakan kalau ekspektasi netizen soal kekalahan iya benar. Itu terkonfirmasi. Tapi angkanya itu tidak sebesar itu. Ada datanya? Banyak dari percakapan. Oh, dari Ada percakapan. yang bahkan expect-nya paling tinggi kalau kita lihat cuma 3-0 sebenarnya. Oh. Seperti itu. Oke. Jadi kalau 6 tuh kayaknya dalam tanda kutip agak keterlaluan gitu. Karena harapannya tuh cukup sampai di situ karena kemarin sebelumnya menang ada expect bahwa laga di Jepang ini bisalah kira-kira bertahan, tapi ternyata kan Jepang juga tidak mengendurkan diri, dan ini tadi kita sempat sebelumnya di sesi sebelumnya di Nusantara juga kita bilang kan bahwa Di NTV ini Prime. mungkin respect-nya Jepang lah kepada kita bahwa tidak melihat Indonesia itu sebagai tim yang dari ASEAN, dari yang tiba-tiba nongol nih, ya udahlah kita main biasa aja, ternyata enggak kan. Dan kemarin terlihat juga di beberapa capture-nya netizen ternyata ada pemain-pemain seniornya Jepang yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia juga hadir nonton. Itu artinya memang laga itu laga luar biasa, dan saya yakin mungkin itu satu-satunya laga olahraga di Jepang yang mungkin secara penonton lebih banyak. Kan kalau kita lihat kan sepak bola juga nggak terlalu populer di Jepang gitu ya. Mungkin itu satu-satunya momen di mana laga sepak bola paling besar nih sepanjang sejarahnya Jepang mungkin gitu. Walaupun stadionnya nggak terlalu besar Iya. ya kapasitasnya Iya, nggak ya. besar ya. Oke, duduk dulu Iya. Mas, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Dan saya juga mengingatkan pemirsa untuk silakan kalau Anda jangan lupa saksikan program Merah Putih live YouTube Official Nusantara TV. Anda jangan lupa like, share, subscribe, dan boleh menuliskan komen, pertanyaan, pendapat apapun terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser, kita diskusi dengan para narasumber yang menjadi panelis kita. Saya kembali ke Jepang, Mas Beng Beng, bagaimana mengorganisir supporter yang jumlahnya banyak, hampir separuh stadion. Apakah ada organisasi supporter Indonesia di Jepang atau komunikasinya lewat apa, misalnya media komunikasi apa sehingga akhirnya bisa menonton dengan tertib, Mas Beng Beng? Kalau untuk organisir enggak ya Pak, Ibung. Soalnya di sini juga ada organisasi yang terorganisir yaitu Garuda Jepang itu sendiri. Oke. Dan kebetulan untuk koordinasinya rata-rata kalau yang membeli tiket itu kan melalui JPAID ya. Ya. Jadi mereka war sendiri-sendiri gitu loh, Bung. Sudah sejak awal ya, sejak lama ya, udah war tiket ya.
udah sejak lama banget. Terus itu hal yang dinanti-nantikan oleh kami para pecinta timnas gitu loh, Bung. Iya, iya, iya. Nah, apa yang dipelajari oleh Mas Beng-Beng dan teman-teman supporter timnas Garuda dari supporter timnas Jepang selama laga berlangsung dan setelah laga berlangsung? Selama laga berlangsung pesiwar tetap ada ya, setiap pertandingan pasti ada, itu serunya sih. Tapi mereka tuh nggak sarkas sih. Mereka tetap menaruh respect dan kebetulan saya nggak kebagian di tiket away di utara di bagian tribunnya Jepang. Kebetulan banget samping kiri kanan saya tuh orang Jepang banget gitu loh. Wih, grogi dong. Ini orang Jepangnya Sedikit supporternya deg-degan, cowok apa tapi cewek nih yang di sebelah nih? kekhawatiran itu terhapuskan oleh pada saat endem lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya. Oke. Mereka saat lagu Indonesia Raya kan pertama ya, itu saya nyanyi lagu Indonesia Raya, mereka cuman ngelirik doang, oh Indonesia gitu. Jadi mereka juga sesama supporter mungkin memahami ya, Iya. karena di sini bener-bener kayak vibes-nya Eropa banget gitu loh. Oke, mereka supporter yang sportif juga ya, dan Anda Betul, tidak betul. mendapatkan perlakuan negatif selama berada di apit antara dua orang Jepang ya. Betul. Keren. Mas, saya mau tanya Mas Beng-Beng, tadi Mbak Yolanda udah cerita soal ketika kita kebobolan sampai 6 skor itu ketika sudah kebobolan 3 di gawang kita, bagaimana respon supporter timnas yang ada di stadion? Sedikit kecewa ya. Hmm. Kecewa sih pasti ada, cuman ekspektasi kita kan udahlah pasti kalah ini enggak. Jadi cuman tetap gimana caranya mental pemain tuh tetap dibangkitkan, yaitu dengan tetap terus mensupport, terutama yang di tribun away ya. Mereka tetap berdiri terus mendukung dengan yel-yel yang mereka nyanyikan. Tapi di seluruh tribun beberapa teman-teman banyak yang memakai atribut timnas kita, dan itu pun hal yang normal. Mereka nyanyi cuek-cuek aja gitu, maksudnya nggak ada intimidasi apapun. Mereka kasih semangat untuk dukungan tim kita gitu. Dan supporter Jepang pun sangat mewajarkan ya, karena kelasnya mereka udah jauh banget di atas kita. Oke, ya, yang mahal itu adalah pengalamannya ya. Oke, saya balik ke Coach Nunung. Coach, ini yang harus dijaga nih sekarang sampai kita laga berikutnya itu, apa yang paling krusial? Iya, mentality pemain ya, terutama tadi udah Yolanda bilang bahwa mentality pemain harus tetap dijaga. Ya masih banyak waktu sebenarnya, masih ada 3 bulan untuk persiapan. Nah sekarang tinggal bagaimana Patrick Kluivert dan staff untuk memantapkan itu atau mematangkan itu. Karena sebentar lagi mereka juga sudah mulai kompetisi. Nah ini yang harus dilakukan Patrick Kluivert, melihat atau memantau pemain-pemain yang ada. Makanya ya sebisa mungkin dalam waktu mungkin 1 bulan ini mereka harus gabung dulu untuk melakukan TC, entah 1 minggu atau 2 minggu untuk chemistry-nya lagi. Sebaiknya mereka tetap harus berkumpul ya? Pasti, karena kan kemarin sebelum lawan Cina kan kita sudah ada waktu 7 hari lah untuk di Bali, merefreshing juga, healing juga. Tapi di satu sisi mereka juga harus persiapkan untuk pertandingan lawan China. Setelah lawan China mereka juga punya waktu 4 hari. Nah ini recovery kan juga harus bagus. Nah ini ada waktu 3 bulan untuk mempersiapkan pertandingan di bulan Oktober nanti. Recovery fisik mungkin lebih mudah dibanding recovery mental. Betul sekali, kan? betul. Nah, tapi betul. kalau saya kaitkan dengan program kepelatihan Bung Joy yang diusung oleh Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan itu, menurut Anda on the right track kah? Kalau kita bicara by proses tadi seperti apa? Sebetulnya kalau kita mau bicara next ke depan, putaran 4, evaluasi melawan Jepang itu harus ditarik mundur sedikit ke pertandingan melawan Cina. Karena kan meskipun menang, sebetulnya di babak kedua ketika melawan Cina, kan kelihatan betul bahwa Cina kemudian mengambil alih
permainan kan. Mereka lebih mendikte permainan dan memaksa pemain-pemain Indonesia juga untuk lebih banyak bertahan juga. Dan permainan Indonesia tidak berkembang di babak kedua. Ya. Jadi sebetulnya tren turunnya penampilan Indonesia itu sudah ada sejak melawan Lawan Cina. Cina. Meskipun hasilnya positif dan itu mengantarkan kita ke peringkat keempat di kualifikasi, lalu bisa ke putaran keempat di Tapi masa kualifikasi. menghadapi Tiongkok dengan Jepang terlalu pendek kah untuk kemudian dilakukan Bukan, yang perubahan? ingin saya katakan adalah kalau kita bicara apakah Coach Patrick dan timnya itu sudah mempunyai tim yang benar-benar solid secara permainan dan mampu mengembangkan plan yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena kalau saya lihat, saya bandingkan ketika sebelum melawan Australia, mereka kan nggak pernah kumpul, sama sekali nggak Iya, pernah kumpul. Kumpulnya di Sydney, Iya, iya. H-3. Betul. Bahkan Jai Eatsdes itu baru kumpul pada 48 jam terakhir. Sehingga waktu berkumpul mereka sangat-sangat minim. Mereka pertandingan terakhir mereka pada saat itu adalah 3 bulan yang lalu sebelum lawan Australia. Ini mirip nih dari pertandingan lawan Jepang ke pertandingan putaran keempat nanti itu jaraknya 3 bulan. Kalau Coach Indri bilang tadi nggak ada waktu buat mereka untuk kumpul lebih lama lagi, ini yang sudah dibangun oleh Kluivert dan kawan-kawan dalam pertandingan melawan Australia, kemudian melawan Bahrain, melawan Cina, melawan Jepang, ini harus puzzle-nya harus Bisa restart dipersatu-satukan lagi nggak? Dari nol lagi nggak? Atau Kira-kira kayak back to square one, harus lagi ditata. Oleh sebab itu dari jauh sebelum pertandingan melawan Australia, saya bertanya kepada Pak Erick Thohir, kepada Pak Sumarji, bagaimana ini pemain-pemain harus berkumpul, karena meskipun kalau kita lihat ya per individu ya, siapa sih yang meragukan Jai Eatsdes? Siapa yang meragukan kemampuannya Rizky Ridho, Kevin Verdonk, Kevin Dix? Siapa yang meragukan? Nggak ada gitu loh. Mereka semua pemain untuk level di Asia udah yang top lah, kira-kira gitu. Tapi ketika mereka jarang berkumpul, jarang lagi chemistry-nya dipersatukan dalam pertandingan yang kompetitif, kan itu menurut saya mau tanya Coach Indri nanti. Kan harus mulai lagi dari awal nih, bangun chemistry. Tapi sebentar Coach, jangan dijawab dulu. Saya mau tanya ke Yolanda dulu. Karena sebagai pemain juga pasti ada harapan terhadap siapa yang kira-kira bersinar atau jadi bintang. Tapi tetap sebagai team player ya, bukan main sendiri-sendiri. Catatannya Yolanda seperti apa melihat timnas kita kemarin? Setiap lini itu punya satu peran penting sepertinya. Kalau aku lihat pribadi ya, ada setiap lini itu punya satu peran penting. Tapi terlepas dari itu mereka tidak bisa akan muncul kalau teman-teman di sekitarnya atau teman rekan timnya tidak mendukung dia sebenarnya. Jadi kalau kita nilai hanya individu per individu, menurut aku nggak fair. Karena semuanya tuh melakukan dengan maksimal. Cuma tetap mungkin hitungannya dalam satu tim. Yes, satu tim. Karena kalau satu pemain yang muncul, dia itu berkat tim yang lain, bukan karena kemampuan dia aja sebenarnya. Tapi performa semua maksimal nggak kemarin itu? Ada yang maksimal, ada yang enggak menurut aku. Ini mungkin ada banyak faktor yang kita nggak tahu, masa persiapannya, dalam perjalanannya atau kondisi pemainnya pun mungkin ada yang tidak fit 100%. Makanya ada tidak bisa pergantian dinilai pemain. sendiri-sendiri Betul, menurut aku tidak bisa dinilai sendiri-sendiri. Oke, Coach gimana? Ya itu tadi kembali ke chemistry ya. Butuh proses untuk bagaimana kita menyatukan chemistry satu dengan yang lain. Ya contoh pernah kita alamin bagaimana kita butuh waktu 6 bulan untuk memantapkan formasi, terutama dari 4-4-2 jadi 3-5-2 itu butuh 6 bulan untuk saya dengan Kurniawan, saya dengan Bima Sakti itu butuh waktu gitu. Tapi sekarang kan mereka sebenarnya sudah di kompetisi yang menurut saya sudah levelnya udah tinggi. Nah sekarang tinggal bagaimana game plan dan strategi yang dipakai oleh Patrick Kluivert. Nah di Indonesia masih banyak yang melihat di Liga 1 pun masih banyak yang entah pakai 3-5-2 atau 4-4-2 atau itu kan masih harus patronnya harus siap dengan segala harusnya perubahan. seperti itu. Kenapa pemain Eropa bisa top level? Karena mereka sudah punya dari atas ke bawah. Kalau kita kan susah. Coach, kalau Gimana? tim seperti Brazil, Argentina, Prancis gitu ya, kumpul cuma seminggu kan bisa, karena memang mereka levelnya top banget. Dan tapi filosofinya sama Bung Joy. Jadi filosofinya yang timnya mereka ini, satu pemain ini sama dengan yang dipakai, apalagi sekarang Ancelotti. Ancelotti pasti pakai 4 di belakang pasti kan, karena
di Real Madrid seperti itu gitu. Iya, Tapi maksud saya kalau pemain-pemain levelnya udah kayak Mbappe, Messi gitu kan kumpul seminggu langsung tune in. Iya. Karena mereka levelnya udah tinggi Betul. sekali. Nah, kalau misalnya levelnya masih Jai Isdes, Kevin Verdong atau Rizky Ridho lah. Kalau saya bilang harusnya butuh waktu yang agak lebih lama dibandingkan mereka ya. Betul Om Jai. Betul, itu yang saya bilang tadi bahwa pemain-pemain kita harus butuh waktu untuk lebih memahami satu dengan yang lain. Butuh waktu. Ya sebenarnya ada 3 bulan. 3 bulan itu kan efektif nantinya. Kalau chemistry kuat tentu tidak terlalu lama dong coach. Pak, harusnya seperti itu. Ya nyatanya kemarin sebenarnya 7 hari Nah pun dengan 3 bulan ke depan ini bisa drop lagi nggak sih kira-kira chemistry? itu kembali ke pemainnya. Karena kan nanti apakah mereka akan disatukan di Indonesia atau mereka yang dari Indonesia ada mungkin ditaruh di Belanda atau bagaimana nanti kembali ke federasi dan Patrick Kluivert apakah yang nanti akan diperbuat lagi untuk Ya, ini semua harus menjadi pelajaran bagi kita. Dan kita juga tugas kita semua loh ya, termasuk Anda berdua ya, untuk mengedukasi penonton atau supporter. Karena saya juga menyaksikan nih ya, melalui beberapa komentar ya Mas Asrari ya, ada tagar, ada bahkan mungkin ini masuk nggak seperti cyberbullying, ya kan? Ya, pemain timnas kita kan sudah berusaha maksimal, tapi masih dibully loh. Tapi ada data soal tagar, kemudian bagaimana emosi netizen ketika laga berlangsung. Coba Mas, kita lanjutkan dulu. Iya. Kita kembali ke layar. Oke, Boleh. kita Langsung. next lagi. Ya, next lagi Next aja. 2 kali. Emosi kali ya, kita coba. Iya, di emotion boleh. Oke, Tapi kita- lagi-lagi nanti kita akan kaget lagi gitu loh. Kok bisa-bisanya ketika kita kalah besar tapi justru emotion yang Oh, paling ini besar ada masih Bung trust Anton gitu. Sanjoyo di sini. Iya, Bung Joy. Ada Joy. Jadi emosi kedua ini. Wih, Jadi emosi keren. trustnya justru masih besar gitu. Ini yang saya bilang tadi bahwa apakah ini tadi yang saya bilang di depan, apakah ini karena tidak ada gelarannya politik, kemudian inilah capture yang murni lah dari netizen Indonesia soal sepak bola gitu. Apakah ini benar gitu loh. Kemudian secara data kami coba checking berapa kali di beberapa momen juga tetap seperti ini gitu loh. Oke. Artinya memang oke lah, inilah kemudian wajah netizen Indonesia ketika melihat kemarin kekalahan Indonesia melawan Jepang. Artinya tadi yang saya bilang berkali-kali bahwa kalah oke, namanya pertandingan menang kalah biasa. Tadi mungkin agak kritisnya adalah ketika ekspektasinya kalahnya cukup 3 lah. Oh ini jika hasil 6, tapi ternyata netizen tetap menaruh harapan, trust, kepercayaan kepada pemain timnas di next selanjutnya bisa lebih bagus lagi. Ya, kalau misalnya ingat nggak dulu zaman-zaman pilkada, pilpres gitu, kalau kita bandingkan sekarang ada konsentrasi politik kemudian dengan ajang olahraga itu seberapa besar pengaruhnya kemudian kalau kita bandingkan dengan hasil riset Anda sekarang ini? Iya, tentu pengaruhnya pertama adalah kita tuh nggak bisa jadi melihat mana percakapan yang murni tentang olahraga, mana percakapan yang seolah-olah mengkambing hitamkan tokoh-tokoh tertentu. Nah, di sini kemarin juga kami coba cek dari beberapa yang dari Cina, terutama pada kasus Rolex juga jam tangan itu, kemudian pada kasus yang kekalahan ini kami belum melihat adanya kelompok tertentu yang kemudian mencoba mengkambing hitamkan salah satu, termasuk PSSI loh. Oke. Karena biasanya kekalahan itu tujuan akhirnya salah satu yang Cari paling kambing pertama hitam. itu pasti kambing hitamnya Oke. PSSI. Tapi di sini yang marah itu sedikit. yang marah cukup sedikit. Sedikit. Nah, Ya, kemudian ini surprise, maksudnya kaget kenapa? Tidak menyangka skornya atau gimana? skornya tidak menyangka. Kemudian kalau lihat kan yang ke bawah ini kan anggaplah ini adalah emosi-emosi yang negatif. Tapi tapi dilihat secara porsi juga tidak terlalu Iya, banyak. tapi gitu. di sini ada Joy, ini cukup gede ya. Cukup gede. Oke. Nah, ini banyak terkait dengan soal bagaimana supporternya Indonesia di lapangan. Itu beberapa kali di capture memang membawa dalam tanda kutip momen epic lah. Misalnya tuh bentangan dengan gambar-gambar tertentu, Betul. termasuk di Jepang kemarin kan. Nah, itu yang membuat happy dan joy-nya para netizen terhadap jadi tidak hanya kemudian laganya tapi juga antusiasme supporternya itu yang coba di capture. Iya, makanya- Meski ini lagi-lagi nih, kalau kemarin di Cina itu agak sedikit negatifnya agak banyak ketika ada tadi saling dalam tanda kutip saling ejeknya soal bus dibahas, soal kedatangan timnas Indonesia yang timnas Cina yang dibalas kemudian busnya seperti itulah ya. Iya, ejek-ejekan ada Ejek-ejekannya ya. Kalau ada. ini nggak ada ya. Ini nggak ada karena nggak ada Untung. pemancingnya. Kalau surprise itu ada nggak yang kira-kira tendensinya ke arah, Jepang ternyata levelnya tinggi banget gitu. Iya. Ada juga, Tentu ada ada, juga. tentu Kaget ada. juga. Ya, tapi kita beruntung karena ada Bong Joy. Jadi Joy-nya lebih Kagetnya banyak. tadi karena itu Bung Joy bahwa kok Jepang jadi serius banget di mainnya gitu. Karena kan ngelawan Indonesia kan
bayangannya paling nggak nurunin banyak inilah. Mereka nggak tahu kalau mainnya di Osaka gitu. Nggak maksudnya. Apa Maksudnya kan mereka mainnya di Osaka, mainnya di Iya, kandang benar. mereka sendiri, di benar. depan publiknya udah pasti serius kan. Iya maksudnya. pasti serius. Tapi Iya. expect-nya adalah sekelas timnya Indonesia yang dalam tadi mungkin masih jauh lah levelnya, tapi serius banget mainnya gitu. Kalau Maksudnya respect-nya di Fir, situ. Fir itu untuk putaran keempat atau apa? Fear-nya termasuk yang kemarin. Ini kan 10 sampai 11. Ada ketakutan juga ada sih ketakutan juga. menghadapi Jangan Jepang sampai gitu. berulang lagi gitu. Tapi Kekalahannya. sebentar, saya tanya Yolanda ini sebagai pemain, ini trust masih lebih tinggi. Artinya kekecewaan iya, tapi Betul. tetap kepercayaan kepada timnas Betul. tetap tinggi dong ya. Betul. Karena dukungan dari aku yang lihat di sosial media yang aku lihat sendiri pun memang masih banyak tren positif yang mendukung timnas. Terlepas dari memang banyak yang buruknya, Iya. tapi yang aku baca pun sebenarnya mereka tuh dukung penuh gitu dan harapannya memang ya lebih bisa memberikan yang terbaik di putaran berikutnya karena lawan-lawan lebih berat, terus persiapan harus lebih bagus dan menurut aku masyarakat Indonesia punya harapan yang tinggi di round 4 nanti. Itu sudah level cinta sebenarnya. Nah. Iya kan? Tapi ada yang menarik loh. Jadi saya perhatikan thread salah satu platform itu setelah kekalahan kemarin itu tiba-tiba banyak orang tersadar bahwa membangun sepak bola tuh nggak bisa instan. Iya, Kira-kira betul, begitu. betul. Iya. Itu yang Jadi, penting. oh Iya. lihat tuh Jepang pembinaan usia mudanya, lihat tuh Iya. Jepang gini-gini. Saya bilang, wow, what a surprise. Saya bilang iya, gitu. iya. Saya Di terkejut film-film juga itu. anime, film kartunnya kan udah Iya. ngomong sepak bola gitu. Iya, Nggak Udah dari bisa, kecil. nggak bisa mulai hari ini besok Iya. jadi bagus gitu, nggak bisa ya coach ya. Ya, tapi Proses. sebenarnya Bung Joy pernah bilang bahwa mungkin tahun 80-an ya mungkin Bung Joy bahwa Jepang tuh belajar dulu di Indonesia. Bagaimana mempelajari sistem sepak bola di Indonesia, kompetisi. Manajemen Ya, kompetisi. Bung Joy lebih paham lah itu. Makanya kenapa Jepang sekarang lebih sepak bolanya lebih bagus gitu. Pemain-pemainnya mereka bisa di Eropa semua, tim elit lagi kan gitu. Nah, ini kita juga harus bisa belajar sebenarnya ya. Kembali ke pembinaan juga. Pembinaan tetap harus kita jalankan juga. Iya, dan harus konsisten. Harus konsisten dan ya Bung Joy pernah bikin sesuatu lah untuk pembinaan usia muda. Salah satunya saya sebagai pelatih waktu itu. Dan saya bisa seperti ini juga belajar dari itu, dari kompetisi yang berjenjang itu sebenarnya yang kita cari. Program ya, Programnya. yang konsisten ya kan. Betul, Oke. konsisten. Ada satu lagi yang penting ini, Mas, soal tagar. Oh ya, soal Ya, tagar. coba kita lihat ya grafis tentang tagar. Apa tagar yang paling dominan? Saya baca di sini, aduh. Kalau ini. itu kata kunci ya. Jadi paruh, kata Mbak. keyword yang paling banyak patuh budaya. paling banyak di tweetkan netizen lah atau di post netizen dalam berbagai postingannya gitu ya. Bisa dilihat memang masih banyak ya kata-kata positif sih keywordnya gitu. Jadi Timnas dia tuh Indonesia. connect sama data yang tadi, emosinya sesuai sama sentimennya sesuai sama juga kata kunci sama tagarnya yang beredar sesuai. Ada gila suaranya lantang. Nah, Ini itu maksudnya kan supporter ya. maksudnya supporter. Ah, Makanya ini saya Mas bilang Bembeng tadi ini ada di sini di suaranya. Nah, benar. Di tengah tadi derita menerima kekalahan tapi ada sesuatu yang kira-kira jadi barterannya lah. Oh, kayaknya nih supporternya menjadi satu momen yang kemudian di-capture oleh netizen dalam konteks positif gitu ya, Mas ya. Tapi ini ada kekalahan timnas Indonesia campur tangan asing. Waduh. Ini dua kata yang terpisah ya. Gimana Bung Joy? Kira-kira? Ya lawannya asing kan? Benar lawannya asing Bukan juga. campur tangan wasit asing, enggak ya? Ya, ya. Enggak ya? Oke. Itu sorry, kalau tagar itu apa sih ininya? Dibandingkan dengan wacana biasa, tagar tuh efeknya apa? Nah, Tagar ini kan dia memobilisasi isu. Jadi ada narasi postingan yang berkembang kemudian dielaborasi atau diorkestrasi oleh salah satu tagar. Biasanya kalau kita melihat tagar itu berarti ada dalam tanda kutip mungkin ada niat upaya untuk mobilisasi satu isu. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata tidak terlihat satu tagar yang biasanya bisa kita capture tuh kayaknya punya identifikasi ke arah tertentu gitu. Nah, ini tidak ada terlihat ke sana sih Pak gitu. Itu yang saya bilang tadi bahwa mungkin ini karena gelarannya tidak dalam konteks Ya. pemilu gitu loh. positif ya? Positif semua rata-rata. ya. Oke. Jadi kita bisa identifikasi narasi besar yang berkembang di kalangan netizen itu rata-rata organik lah kira-kira. Jadi gitu. tidak ada tagar yang dominan.
Ini tagar yang dominan. Ini yang dominan, tapi semua tonnya positif. Tonnya positif. Nah, Iya. sekarang kita coba tanya lagi Mas Bembeng. Mas Bembeng, ini kan suasana di lokasi, di lapangan, memengaruhi euforia. Kemudian ada, ini tagar nih ya, soal apa tadi, suaranya lantang gitu kan. Nah, itu salah satunya suaranya Mas Bembeng itu. Apa yang bisa Anda pelajari dari sportivitas supporter Jepang yang kemudian menular kepada supporter timnas Indonesia, Mas Bembeng? Jadi yang membuat kita semangat, mereka tuh benar-benar full nyanyi dari menit pertama sampai menit akhir. Yang saya rasain kan, kebetulan saya di Jepang, wah mereka benar-benar all out untuk mendukung tim mereka sendiri. Nah, dan itu pun saya rasa, oh Jepang tuh emang harus all out, bukannya harus ya. Jadi kita tuh meniru kebiasaan baik yang ada di supporter Jepang gitu, Pak Bung. Nah, hal itulah yang membuat supporter-supporter kita tuh, oh oke, berarti dan kita pun dari Indonesia udah sangat loyal ya untuk mendukung tim kebanggaan kita tuh. Dan itu tuh menjadi motivasi tersendiri untuk kita untuk selalu mendukung tim kebanggaan kita gitu. Ya, kebiasaan kalau supporter timnas Jepang itu kan pasti selesai laga ambil kantong plastik, bersihin stadion. Itu bagaimana itu ketika timnas Garuda ada di sekitar atau di sebelah supporter timnas Jepang? Apa yang dilakukan, apa yang dipelajari? Kebetulan setelah after match kita melakukan hal yang sama. Sebelum kita membubarkan diri, kita mengikuti, pokoknya kita ngambil apa yang bisa, pelajaran yang baik kita ambil. Dan terutama tuh di bangku tribun tuh, kalau di sini tuh benar-benar kayak ada tempat botol minum tersendiri. Iya. Mungkin saya belum ngerasainnya stadion di Indonesia tuh seperti apa. Dan stadion di Sombong, Indonesia terakhir mentang-mentang kali di itu Jepang tahun terus. 2016 kalau nggak salah di Bekasi. Oh iya. Ya, itu Oke. bisa sangat ditiru itu. Iya. Oke. Kapan mau pulang ke Indonesia? Insya Allah nanti dikabarin. Oke, Mbak Yolanda, ini kalau bicara tentang sebuah proses, ya tadi kita sepakat ini proses. Yes, betul. Kan dipengaruhi oleh sistem, kemudian kepelatihan, Betul. tim pelatih, Betul. ya kan, kemudian infrastruktur, Betul. fasilitas, dengan tidak bermaksud membanding-bandingkan timnas laki dan perempuan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Sejauh ini sudah ada perubahan positif sebenarnya dari segi fasilitas untuk timnas wanita, baik yang junior maupun senior. Tapi memang di sini masih terlihat fasilitasnya menurut aku masih belum maksimal. Apa itu? Ketika aku berbicara dengan teman-teman di tim nasional, mungkin kalau dilihat dari segi komposisi pelatih, cowok sama cewek terlihat beda. Bedanya di? Komposisi pelatihnya aja, jumlah pelatihnya, karena memang tidak semua pelatih bisa melatih pemain cewek sebenarnya, dan memang harus cari pelatih yang tepat. Ya mungkin karena kesulitannya di situ. Bisa jadi, tapi sebenarnya bisa aja dikolaborasikan apabila pelatih asing dengan pelatih lokal yang memang bisa membangun dan tahu ekosistem pemain di Indonesia sendiri gitu. Nah, selain itu penunjang-penunjang lainnya entah dari sisi medikalnya, entah dari sisi dukungan itu akan mempengaruhi sebenarnya. Orang nggak akan tahu sepak bola wanita kalau dukungan itu nggak semasif sepak bola pria. Tapi mentalitas mah sama kan? Mentalitas semua sama-sama berjuang, dan menurut aku cewek itu lebih tahan banting dibanding cowok. Wih, oh kalau itu saya setuju. Dalam hampir Tapi gini, semua hal. Kalau pelatih kelompok perempuan pasti masuk surga. Kenapa tuh, Bung? Karena udah sabar banget. Hadapi cewek ya. Menghadapi cewek-cewek ini pasti kan kesabarannya tinggi banget. Pasti. Ya kan, Tuhan Karena- kasihan kalau dia masuk neraka, kasihan Tuhan. Ada pengalaman nggak coach? Enggak sih, ya mungkin almarhum mamah ya pernah. Oh. Karena almarhum mamah juga mantan pemain juga tahun 80-an ya, melihat bagaimana mamah tuh kadang marah itu ada apa kan kita nggak tahu, kita masih kecil. Oh, Nah ternyata oke. ya ada faktor yang lain ya, faktor X lah mungkin PMS atau apa kan, Iya, kita iya, nggak tahu iya. waktu Ya, sama tapi kecil. Itu memang aja harus sih. diakui kaum wanita itu lebih hebat daripada kaum pria. Udahlah, ngaku aja. Tapi kan tidak perlu perlakuan khusus dong. Enggak, Iya menurut kan? aku semua sama aja. Sama Kita aja. main bola pun sama, lapangannya sama, bolanya sama, jersey sama Waktu waktu pun sama. sama. Durasi waktu Gitu. sama, ya Betul, kan? cuma mungkin ada treatment khusus untuk mendekatan ke pemain wanita. Nah, Betul. itu yang Itu dia susah tuh, itu sebenarnya. masalah tuh. Iya. Nah, makanya kan Dan kita tidak butuh, semua pelatih bisa. betul, tidak semua pelatih bisa, tapi karena kita sudah berbicara tim nasional, itu sebenarnya harus bisa dilengkapi. Oke, Gitu. itu langsung dicatat ya. Oke, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.
dari saya pribadi sih melihat permainan yang sekarang ya, untuk lawan Jepang memang rasanya kita kalau melihat dari by data dan squad itu kita agak jauh. Tapi kalau melihat di ronde keempat nanti, dengan kita bermain sebelumnya lawan negara-negara Arab seperti Bahrain dan Arab Saudi, itu kita masih optimis banget bisa lolos. Apalagi melihat di ronde keempat nanti, kurang lebih seperti yang saya tahu, kita akan bertemu seperti negara-negara Irak, lalu Arab Saudi juga ya ronde keempat, dan juga UAE dan satu lagi Yordania kalau nggak salah, sama Oman. Nah, melihat hal tersebut, saya rasa cukup optimis ya, sangat optimis kita bisa melaju. Optimis sih kalau misalkan dari performanya juga. Kita di lumat habis, kakak ngeliatnya gimana? Gregetan sih, soalnya dari levelnya kita juga jauh kan sama Jepang. Kalau buat ngelawan juga susah. Cukup optimis sih, kayaknya lawannya masih di bawah kita ya. Mungkin beberapa memang secara ranking Indonesia berada di ranking paling bawah, cuman optimis kayak kemarin bisa ngalahin Arab Saudi, terus kemudian Cina juga bisa kita kalahin Bahrain. Memang untuk Jepang ini beda level sama yang lain, dia udah langganan Piala Dunia dan tiap Piala Dunia langsung lolos ke babak knockout. Nah, itu sudah sejalan tuh dengan apa kata netizen ya Mas ya. Semua tonnya positif dan ada satu kata kunci tadi, optimis. Oke, tapi yang akan kita hadapi nanti pada saat di putaran keempat nanti seperti apa, kami punya grafis untuk Anda. Mari sama-sama kita lihat seperti ini. Nah, ada Oman, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi. Coba Bung Joy, kira-kira bagaimana melihat negara-negara yang akan menjadi rival timnas kita ini? Iya, jadi nanti ini teknisnya akan dibagi menjadi 3 pot. Yang masuk pot pertama sepanjang saya tahu adalah Qatar dan Arab Saudi. Pot kedua itu ada kalau nggak salah Irak dan Uni Emirat Arab. Sementara Oman dan Indonesia ada di pot ketiga. Sehingga Indonesia kemungkinan besar akan ketemu either Qatar atau Arab Saudi, atau Irak atau Uni Emirat Arab, tapi tidak akan ketemu Oman. Tidak akan ketemu Oman. Tapi bisa ketemu Arab Saudi lagi. Nah, persoalannya memang betul seperti yang dikatakan supporter tadi. Kalau dibandingkan Jepang, Indonesia lawan Arab Saudi kayak Uni Emirat Arab, Irak, sebetulnya levelnya udah sama. Problemnya adalah AFC ini membuat peraturan baru yang awalnya pertandingan akan dilakukan di tempat netral, pindah ke tempat salah satu di antara yang pot 1. Jadi mungkin yang akan jadi tuan rumah yang sudah santer adalah Arab Saudi dan Qatar. Sehingga Indonesia harus bertanding di sana. Kabar buruk nggak buat timnas? Kabar yang tidak terlalu menyenangkan. Karena titik kritisnya adalah ketika siapapun yang jadi tuan rumah pasti keuntungannya lebih banyak. Nah, ini yang dari awal harus diantisipasi oleh Kluivert dan kawan-kawan, oleh Jai Isdes dan kawan-kawan. Karena kalau kita bertanding melawan katakan lawan Jepang atau lawan Australia, tidak setriki pertandingan melawan tim-tim dari Jazirah Arab. Trikinya apa? Ya drama mereka nih banyak, maksudnya. ya dramanya banyak lah gitu kira-kira. Dengan begitu banyaknya drama, nggak fit dengan gaya permainannya Jai Isdes dan kawan-kawan. Yang menurut saya butuh flow bola yang baik, butuh flow bola yang agak cepat. Kalau banyak drama, banyak diving dan segala macam bisa-bisa memang kontraproduktif untuk tim Indonesia. Jadi saya kira secara teknis saya yakin Indonesia setara atau bahkan kalau melawan katakanlah Uni Emirat Arab atau Irak masih bisa menang, potensi menangnya banyak. Tapi tetap harus antisipasi. Non teknisnya inilah yang menurut saya harus dipersiapkan secara khusus. Nanti mungkin tapi Coach sebentar Indri Coach, sebelum Anda komentarin, kita ada grafis lagi yang akan berpeluang menjadi tuan rumah, ya kan? Kita lihat sama-sama negara-negara mana saja yang sekarang sedang berlomba untuk mengajukan untuk menjadi tuan rumah kualifikasi. Ada Qatar, Arab Saudi, Indonesia dan Irak. Nah, kita sih berharap Indonesia bisa ya. Tinggal lobby. Di pot 3 agak dan Indonesia kan nggak punya orang yang kuat ya di AFC untuk lobby. Ini yang jadi persoalan juga. Di FIFA kan bisa kuat. Mungkin bisa lewat FIFA, tapi tadi saya bilang juga sama Coach Indri, FIFA dan AFC sama-sama sebetulnya organisasi yang dalam tanda kutip bukan orang-orang baik.
Harus Saya katakan pikir Anda begitu, mau mengatakan gitu loh. organisasi independen gitu loh. Ya bukan orang-orang yang baik itu artinya mereka punya rules sendiri, punya dominasi sendiri. Karena kalau di AFC itu yang menguasai adalah sheikh-sheikh dari Jazirah Arab. Ya, Yang artinya mereka membuka merasa, peluang ya, negosiasi kali. Sebagai manusia mereka udah kaya raya, mereka ada di di wilayah yang menurut saya dominasi seorang yang kaya raya atau katakanlah sheikh atau sultan itu terasa dalam sosial kemasyarakatan. Oke. Sehingga memang di AFC pun demikian. Bukan hanya di AFC, di IOC pun seperti itu. Oke, nah Di itu FIFA gimana seperti tuh coach? Kita nggak boleh gentar atau gemeter nih. Ya sebagai seorang pemain ya kita harus tetap optimis dimanapun kita bermain. Bung Joy tadi bilang kita pernah melawan Arab, bagaimana mereka lawan Bahrain, gimana mereka. Ya sekarang tinggal kontrol emosi kita aja. Kontrol emosi. Kontrol emosi pemain kita. Karena yang selama ini kita tahu pemain-pemain Jazirah Arab tuh senggol sedikit jatuh, senggol sedikit. Drama. Ini yang drama ini yang membuat pemain-pemain kita agak sedikit Bete, emosi. Ini pastinya harus bisa dikontrol. Apalagi nanti pertandingan ini pasti akan hal-hal seperti itu. Ini udah round 4. Karena yang dibutuhkan adalah bagaimana juara grup mereka akan otomatis lolos. Nah ini tinggal bagaimana kita aja nanti bagaimana memanfaatkan situasi itu untuk pemain-pemain jangan terlalu emosi juga, harus kontrol lebih adem juga. Iya. Karena support dari netizen sendiri dari masyarakat Indonesia sangat luar biasa gitu. Jadi ya paling nggak memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya, tapi kan selain program kepelatihan, sarana, infrastruktur, kan semua kembali ke pemain ya. Betul. Apa sih tips atau rahasianya sehingga pemain itu tetap konsisten untuk menjaga paling tidak 3 bulan ya ke depan itu biar chemistry emosinya itu tetap minimal stabil sama gitu loh. Ketika mereka selalu berkompetisi, mereka main, itu salah satu cara untuk menjaga perform mereka, terus kemudian mentality mereka, terus emosi mereka, itu kuncinya. Kalau mereka terlalu lama off, terlalu lama tidak latihan, itu akan drop down pasti. Itu udah pasti banget. Tapi itu yang paling penting kata Coach Indri adalah kontrol emosi. Seiwornya pasti akan lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya. Seiwor dari pemain antar pemain lah, pemain lawan ke kita ataupun kita ke mereka itu pasti akan lebih besar. Itu tantangan tersulit terlepas dari seiwor yang ada di luar atau di sekeliling stadion. Tapi Anda kalau lagi laga gitu baca komen-komen di medsos nggak? Enggak biasanya. Sama sekali. Sebelumnya enggak, sesudahnya mungkin baru ya. Oh, kan kalau sesudah kan pasti ada pro ada kontra gitu kan. Ya, Gimana pasti. filternya? Nggak bisa memfilter atau mendengarkan mulut netizen sebenarnya. Itu jadi bahan evaluasi aja. Tinggal gimana kita mendengarkan atau menyikapinya aja sebenarnya. Karena memang saking banyaknya netizen, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ya kita ambil jalan tengahnya aja. Jadi evaluasi diri sendiri aja, jadi nggak usah bikin orang lain. Ya, memang kita tidak mampu menggunakan 2 tangan kita untuk menutup semua mulut orang, tapi kita bisa gunakan untuk menutup kedua telinga kita. Kita yang betul, pilih, setuju, ya kan? setuju, betul. Tapi kenapa sih Mas Asari netizen kita itu terkenal dengan netizen yang luar biasa gitu, komennya itu kadang pedas-pedas banget gitu kan? Iya, satu karena kan sepak bola salah satu cabur yang paling difavoritin netizen ya. Ya dimanapun lah letak, dia asalnya dari manapun lah, lawan siapapun. Nah, yang menariknya tadi kalau sudah disinggung sama Bung Jo juga soal drama nih kan. Nah, ini yang akan menurut saya justru pertarungan laganya sudah akan dimulai dulu sebelum laga pertandingan. Ini Jauh hari netizen, sebelumnya. Iya benar. Saya yakin netizen juga akan melihat betul mulai Cybernya atau mapping. gimana nih? Entah itu cybernya, entah itu kemudian memapping. Maksud saya mapping itu gini, memprofiling. Siapa pelatihnya, itu mulai diukur-ukur nih. Namanya netizen kan seneng banget kulit ini ya. Jangan sampai kemudian pelatih yang terulang, pelatih yang sama. Entah itu dia kemudian memberikan keputusan yang aneh atau dan lainnya. Nah, ini menurut saya akan mulai. Apalagi sudah jelas misalnya pelatihnya siapa, tuan rumahnya di mana dan lain. Nggak usah Dan tadi pelatih. pemain. Bung Joy aja komen apa bisa loh Iya. ditelusuri. Iya. Dan tadi kalau soal tuan rumah mungkin juga nih mulai ada gerakan juga misalnya mengajak gimana kemudian AFC bisa memilih Indonesia sebagai tempat tuan rumah pertandingan gitu ya. Bisa aja ada gerakan-gerakan itu yang mulai. Nah, tinggal ini menurut saya ada 2 hal ketika tadi kita sudah tahu banyak fakta soal drama, kemudian soal yang lain. Nah, mungkin ini sekaligus juga mengajak kepada supporter yang memang menggunakan dukungannya lewat media sosial gitu ya. Tadi pertama mungkin ya boleh juga lah mulai dulu aja perang-perang kecilnya gitu. Bikin hashtag khusus nggak?
Boleh, Apa karena tadi kan misalnya? butuh Kasih- chemistry, butuh kekuatan, butuh Oh. ini tadi kan. Artinya ya udah kemarin kalah 6-0, balaslah dengan kemenangannya lebih besar lagi dengan yang lain. Karena tadi kan secara data statistik bahwa kita levelnya agak mirip nih. Nggak kejauhan Agak Mas, sejajar. artinya untuk 3 bulan ke depan nanti menjelang laga malah tiba-tiba melempem gitu. Nah itu yang harus dijaga oleh netizen kan Mas. Gitu. Oh. Artinya jangan sampai 3 bulan sudah secara chemistry-nya memang mungkin lama gitu ya. Tapi kan juga supporternya jangan kendur juga gitu. Tapi kan netizen itu tergantung ajang atau eventnya kan? Yes, Nah benar. kan tentu tergantung endorsernya juga. Oh, Siapa yang ngomong oke. juga gitu. Oh, oke, menarik. Jadi Bung Joy rajin-rajinlah membantu timnas kita dengan menyampaikan diksi-diksi positif gitu kan. Itu bisa membantu. Tetap kritik juga nggak apa-apa. Kayaknya ini curhat juga ini kayaknya. Tos dulu biar nggak selek, tos dulu. Ya kami sama-sama pernah dicintai netizen ya kan. Coach. Oh yang kasus itu ya. Ya iya, nggak usah lagi diulang-ulang gitu kan, mancing nih ya. Coach, soal menjaga mentalitas, pelatih punya peran penting. Tapi kembali kepada pemain. Pengalaman Anda sebagai pelatih, sebagai pemain juga, ada nggak satu aspek atau faktor yang kemudian tiba-tiba bisa mengubah segalanya? Baik itu menjadi lebih baik atau bisa merusak semua moodnya? Ya kembali ke diri kita ya. Apakah bisa membuat suasana lebih nyaman, lebih enjoy untuk pertandingan. Nah ini kembali ke kita. Ya kita juga nggak bisa, ya zaman kita belum ada Medsos, medsos iya. lah. Jadi masih kita bisa fokus. Nah kalau sekarang bagaimana kita menyikapi yang tadi Yolanda bilang, ya menyikapi suara netizen itu. Jadi nggak usah dipikirkan terlalu dalam. Yang penting sekarang fokus. Mereka bermain di kompetisi. Akhirnya emosi terkontrol, terus kondisi kita juga terjaga. Kalau nggak ada pertandingan, gimana kita mau ngontrol emosi? Iya. Meski Mau mereka jaga kondisi. akhirnya kemudian tidak berkumpul di Indonesia begitu. Betul. Nah ini yang akan jadi permasalahan gitu. Karena di Indonesia pun jadwalnya nggak tahu nih bulan Iya. Juli atau Agustus. Tapi kalau di Eropa, Agustus ya. Agustus. nah berarti Tapi kan Coach Patrick bisa datang ke tempat para pemain-pemain kita ini. nah makanya di klubnya. ini yang harus dimulai dari sekarang gitu, bahwa siapa nanti yang akan dibawa, siapa nanti yang akan dimainkan untuk round 4. Nah ini yang harus seluruh staff mulai bergerak nih, mencari pemain-pemain yang benar-benar fight untuk pertandingan round 4 yang notabene kita harus berjuang gitu. Oke, saya tanya lagi Mas Bembeng. Kalau satu hari Mas Bembeng pasca laga Indonesia versus Jepang kita harus menerima kekalahan 0-6, bagaimana situasi di Jepang sendiri dan respon masyarakat Jepang terhadap keberhasilan timnas mereka hari ini? Untuk hari ini ya saywar dari pihak perusahaan tetap ada ya. Oh. Ledek-ledekan dari orang-orang perusahaan pasti bakal terasa, apalagi yang kita ini yang bekerja di perusahaan Jepang. Karena untuk proses izinnya itu sendiri lumayan kayak dari 1 minggu sebelum gitu loh, satu bulan sebelum, lumayan panjang untuk prosesnya karena tergantung perusahaan untuk mendapatkan izin penontonnya. Jadi pas kembali ke perusahaan tuh kayak ya bercandanya kita menang nih 6-0 nih, gimana perasaan kamu gitu, kamu kalah ya gitu, pasti kamu sedih gitu ya. Iya. Pasti hal-hal kayak gitu itu pasti dirasain sama teman-teman kita yang berada di Jepang. Tetap ada lah ya perasaan gimana, tapi kan nggak terlalu dalam kan, mereka ngomongnya pakai bahasa Jepang kan. Betul. Jadi kuncinya jangan terlalu baper gitu ya Mas Bembeng ya. Betul. Oke. Terus mereka juga nggak terlalu kayak bahasa kita yang mudah dipahami gitu loh. Jadi nggak benar kata yang Bung bilang, jangan terlalu baper aja. Iya, pokoknya dia Buatin ngomong mental. apa, kita responnya senyum dan arigato gitu aja ya. Oke, ya saya kembali lagi ke studio. Sekarang kita fokus ke depan. Ada waktu 3 bulan, bisa dianggap sebagai sesuatu yang potensial untuk membangkitkan semangat, atau kalau itu jadi bumerang bisa melempem ya. Dari Anda, Yolanda, apa yang harus dilakukan oleh pemain kita sekarang dalam waktu 3 bulan?
jaga performa dan konsistensi sebenarnya. Karena kalau untuk liga lokalnya sendiri, Liga Indonesia sendiri kan Liga 1 baru mulai Agustus. Ini ada waktu 2 bulan. 2 bulan ini sebenarnya bukan waktu untuk leha-leha. Break time boleh, tapi ini adalah waktu untuk meningkatkan performa sebenarnya. Karena belum tentu mereka langsung gabung ke tim. Karena ternyata gabung ke tim di Liga 1 tuh di awal Juli lah atau di akhir Juni. Jadi masih Bulan ada depan waktu atau nih. akhir Mereka bulan. harus bisa mempersiapkan diri mereka sendiri secara pribadi. Terlepas nanti akan gabung ke tim, jadi mempersiapkan secara tim. Di luar program, Betul, di luar mereka harus program. menyiapkan diri sendiri. Betul, karena modalnya dasar adalah badan mereka sendiri, diri mereka sendiri. Kalau sudah di tim itu sudah berbicara formasi, itu faktornya bukan cuma diri kita aja, tapi banyak orang lain juga. Oke, selain Cywar, Mas Asrori, apa yang bisa kita create dari sekarang? Ya pasti tetap jaga optimisme tadi. Trust tadi harus terus dibangun kepada pemain, kepada siapapun lah yang kemudian akan berlaga nantinya. Karena itu penting bahwa kita tadi sudah disampaikan juga Mbak Yola bahwa kondisi 3-0 aja udah bikin terpuruk, apalagi 6-0 itu. Pasti siapapun pemainnya di level apapun dia pernah punya pengalaman, angka segitu membuat mereka terpukul gitu. Nah ini yang juga jadi penting kepada para netizen. Oke, kritik gak jadi masalah, kritiklah yang ya biasa-biasa lah, tapi yang sebenarnya dibutuhkan dalam 3 bulan ke depan kan adalah optimisme, semangat itu. Dan itu jadi sangat penting. Dan kalau bisa dimobilisasi dengan besar, ayo kita mulai dari sekarang. Ya, kalaupun kritiknya tonnya positif atau membangun ya. Yes. Oke, Coach, apa yang bisa disampaikan buat tim Sama kita? seperti Yolanda bahwa ya semuanya harus kontrol emosi, kompetisi yang berjalan dengan baik, selalu konsisten di setiap pertandingan, itu yang akan membuat pemain-pemain kita lebih tajam nantinya atau lebih semangat lagi untuk bertanding di round 4. Oke, Bung Joy. Ya kemarin kan ada wacana yang PSSI harusnya protes kepada AFC untuk penunjukan tuan rumah. Tapi saya pikir ini perang yang nggak bisa kita menangkan lah. Artinya lawan AFC ini. Jadi kalau buat saya pikir begini. Kemarin saya ngomong hal yang sama. Udahlah, mau kita main di Arab Saudi, mau di Qatar, hadapi aja. Karena apa? Kita sudah melewati grup C dengan bagus menurut saya. Grup C ini adalah grup yang paling berat di antara kualifikasi Asia. Karena di situ ada tim-tim yang semuanya di pot nomor 1. Betul. Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina bahkan di pot 1, kecuali Bahrain. Jadi kenapa kita sudah melewati Arab Saudi, Bahrain, kenapa kita nggak bisa lewati Qatar, kita nggak bisa lewati Irak? Bisa, main dimanapun ladeni aja. Karena kalau kita fokus sekarang Jakarta dong jadi tuan rumah, Indonesia jadi tuan rumah, itu perang yang nggak bisa kita menangkan. Jadi lupakan saja, kita fokus ke pertandingan di babak keempat. Iya, lebih baik memusatkan energi untuk laga berikutnya ya. Oke, karena itu tim redaksi kami juga punya kata-kata yang menarik untuk saya sampaikan buat penonton. Lolos itu prestasi tapi bukan akhir cerita. Garuda sudah terbang, saatnya kepakkan sayap ke langit dunia. Baik, Coach, terima kasih. Bung Joy, terima kasih. Mas Asrori, terima kasih. Mbak Yolanda, terima kasih. Tetap semangat. Dan juga Mas Beng-Beng, terima kasih. Mas Beng-Beng, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Iya, dan terima kasih buat Anda pemirsa Nusantara TV di